Uji keberhasilannya menghantarkan manusia kepada pribadi yang mampu, kepada pribadi yang berkarakter mulia, kepada pribadi yang memiliki derajat yang tinggi. Dan ini diisyaratkan dalam satu kalimat yang sangat pendek tapi maknanya sangat luar biasa, panjang dan dalamnya. Kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian takwa. Ayat Quran dari mulai Al-Baqarah sampai akhir lebih dari 50 menerangkan karakteristik orang yang takwa. Di antara karakter orang yang takwa dalam Al-Baqarah ayat awal, hudal lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang takwa? Saya penggal ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian anugerah yang Allah berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Allah menganugerahkan harta, sebagiannya mereka infakkan. Allah menganugerahkan tenaga, sebagiannya mereka infakkan. Allah menganugerahkan ilmu, sebagiannya mereka infakkan. Allah menganugerahkan apapun, sebagiannya mereka infakkan. Dan ini diperjelas dalam Al-Imran ayat 134. Diawali 133, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah menggapai ampunan Allah dan menggapai surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Di antara karakternya adalah alladzina yunfiquna fisarra'i wad dharra. Orang takwa adalah orang yang senantiasa berinfak, senantiasa berderma, senantiasa berbagi, senantiasa memberi, memiliki kepekaan sosial, memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama. Dia akan infak baik dalam keadaan lapar, fisarra'i wad dharra, dan dalam keadaan sulit. Puasa menghantarkan manusia kepada pribadi unggul seperti ini, kepada pribadi yang memiliki kepedulian kepada sesama, kepada pribadi yang siap untuk membantu, siap untuk menolong, siap untuk memberi, siap untuk meringankan beban orang lain, siap untuk memperhatikan kesulitan orang lain, siap untuk membantu kepada sesama. Bagaimana puasa menghantarkan kita kepada pribadi yang demikian? Mari kita lihat sedikit perjalanan puasa kita. Pertama, Allah mendidik kita untuk merasakan bagaimana menderitanya orang yang kelaparan. Kita dibikin oleh Allah dengan niat puasa, tidak makan, tidak minum selama 13 jam lebih. Bahkan di belahan bumi yang lain ada yang 17 jam. Merasakan bagaimana lapar, merasakan bagaimana haus, tenggorokan kering dicekik oleh rasa haus dahaga, perut melilit perih, lapar selama 13 jam. Di luar sana ada yang lapar 24 jam, kita lapar 13 jam. Disengaja dengan niat puasa, mereka di luar sana lapar 24 jam terpaksa karena kelaparan. Kita lapar cuma 30 hari atau 29 hari satu bulan. Mereka lapar sudah berbulan-bulan di luar sana karena kelaparan. Kita dibikin oleh Allah merasakan betul bagaimana menderitanya orang yang kelaparan. Hamba-hamba Allah bilang. Yang keduanya, di sore hari saat kita pengen memuaskan dahaga dan lapar, saat makanan ada di depan kita, kita dituntun oleh Allah lewat
sabda Rasul untuk berbagi, ngasih tajil, ngasih iftar, ngasih berbuka kepada sesama. Seakan-akan tajil itu berkata kepada kita, engkau memang lapar, engkau memang haus, di depanmu ada makanan, engkau bisa memuaskan dahaga dan laparmu seketika itu juga. Tapi ingat, di kiri kananmu ada yang lapar. Jangan hanya memikir diri sendiri, jangan hanya urus perut sendiri, bagi itu makananmu kepada mereka yang lapar. Itulah hakikat ngasih tajil. Karena hamba Allah bilang, pahala ngasih tajil begitu gede, pahala ngasih makan orang yang lapar karena puasa begitu gede, segede pahala puasa yang didapat oleh orang yang dikasih tajil. Mari kita renungkan, yang dikasih tajil itu dia sedang lapar, tapi laparnya disengaja dengan niat puasa. Jadi mentalnya siap untuk lapar. Yang dikasih tajil itu di rumahnya istrinya sudah masak. Tanpa dikasih tajil pun sebenarnya dia bisa makan. Yang dikasih tajil itu di dompetnya ada uang, yang sebenarnya dia pun bisa beli makanan untuk makan. Tapi pahala ngasih tajil begitu gede. Maka bagaimana pahala orang yang ngasih makan kepada orang yang kelaparan? Yang dia lapar bukan disengaja tapi terpaksa karena kondisi. Bagaimana kasih makan kepada orang yang lapar dan di dompetnya tidak ada uang 1 rupiah pun, di rumahnya tidak ada beras 1 butir pun, yang ketika kita kasih makan dia merasa disambung nyawanya oleh kita. Seberapa besar nilai ibadahnya kira-kira? Hamba Allah bilang, maka ngasih tajil sekali lagi hakikatnya adalah sebuah perwujudan dan kesadaran, merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana menderitanya kelaparan. Dia berbagi di setiap sore. Kita dididik 30 hari 1 bulan untuk menderita, merasakan tidak enaknya lapar, dan untuk berbagi di sore hari walaupun diri sangat membutuhkan. Lihat mereka yang tidak mampu puasa karena usia lanjut. Dalam fikih mereka harus membayar atau mengganti batal tidak puasanya, tapi bukan dengan kodok karena memang sudah tidak mampu, namun dengan fidyah. Apa itu fidyah? Tapi dia itu orang miskin. Fidyah itu hidangan makanan bagi orang miskin. Seakan-akan fidyah itu berkata kepada dia, engkau memang tidak mampu merasakan penderitaan orang yang kelaparan, karena engkau pun tidak mampu menahan lapar. Tapi engkau jangan kehilangan nuranimu, engkau jangan kehilangan nalurimu untuk bisa memahami penderitaan mereka orang yang lapar. Siapkan makananmu, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu fidyah. Di penghujung Ramadan, kita harus melakukan zakat, namanya zakat fitrah. Untuk siapa zakat fitrah? Maka harus dikatakan zakatul fitri untuk makan di masakin. Zakat fitrah itu adalah hidangan makanan untuk orang miskin, orang yang sedang merasakan penderitaannya kelaparan dengan puasa, orang yang selama 1 bulan dituntut untuk tiap sore kasih tajil, maka di penghujung Ramadan dia harus menyempurnakan nuraninya, menyempurnakan nalurinya, menyempurnakan sifat tabiat karakter dermawannya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah bukan hanya mengeluarkan beras 2,5 kilo, tapi zakat fitrah adalah wujud sempurnanya kemampuan memahami penderitaan orang, hingga dia siap memberi, siap membantu, siap berbagi. Hamba Allah bilang, maka idealnya seorang mukmin semakin banyak memasuki Ramadan, semakin mengkristal,
sifat dermawannya. Semakin banyak memasuki Ramadan, semakin terbentuk kebijakan dalam kedermawanannya, sehingga kedermawanan ini sifatnya bukan musiman. Kedermawanan ini sifatnya bukan musiman, tapi kedermawanan ini adalah karakter dirinya sebagai orang yang takwa. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dia siap membantu, dia siap menolong, dia siap memberi, dia siap berbagi. Hamba-hamba Allah bilang, sangat ironis jika kedermawanan seorang muslim itu musiman. Kalau Ramadan dia dermawan, kalau keluar dari Ramadan dia bakhil, kalau Ramadan dia sibuk menjadi orang untuk dibagi, kalau keluar dari Ramadan dia tiarap, tidak mau berbagi. Mohon maaf, panti-panti asuhan, anak-anaknya hidup selama 365 hari, 365 malam. Kalau Ramadan bapak ibu berbagi, tapi di luar Ramadan tidak mau berbagi, 11 bulan mereka akan kelaparan. 11 bulan mereka dari mana makannya? 11 bulan mereka dari mana kebutuhan sehari-harinya? Karena para dermawannya cuma mikirin pahala saja yang gede di bulan Ramadan, nanti dermawan lagi Ramadan kemudian. Renungkan ini hamba-hamba Allah bilang, kedermawanan adalah karakter seorang muslim, kedermawanan adalah pribadi seorang mutakin, kedermawanan tidak boleh musiman. Tapi kapanpun, dimanapun, bisarra wa dharra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, kita berbagi. Hamba-hamba Allah bilang, ini pendidikan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, sehingga bersyukurlah mereka yang menjalani ibadah Ramadan bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus saja, tapi menjalani seluruh pendidikan yang ada di Ramadan dan berusaha menjuantahkan pendidikan itu dalam kesehariannya, sehingga membentuk pribadi yang tak kaku. Hamba-hamba Allah bilang, sekali lagi, andai kita punya banyak rezeki, kemudian kita tabungkan, sehingga di tabungan kita, di deposit kita, emas kita dan seterusnya begitu banyak, kemudian esok lusa kita mati, maka pahamilah, harta itu akan jadi rebutan ahli waris, dan kita yang berjibaku bercucuran ringan tidak mendapatkan manfaat di akhirat nanti, apalagi di akhirat di dalam kubur saja tidak. Andai harta yang kita miliki kita pakai memuaskan hawa nafsu, beli itu, beli ini, makan itu, makan ini, nyobain itu, nyobain ini, maka pahamilah akan berujung di belakang kita dalam bentuk kotoran. Tapi andai rezeki itu kita berusaha menginfakannya, kita berusaha mendermakannya, kita berusaha dipakai oleh orang, membantu itu, menyumbang ini, berderma ke sana kemari, maka dia akan jadi kendaraan akhirat untuk menggapai keabadian yang agung di sisi Allah. Mohon maaf, kalau mereka mengharapkan orang yang sudah meninggal hanya diberi kesempatan lagi untuk hidup 1 menit saja. Ya Allah, bertani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika Engkau berikan aku kesempatan untuk hidup sesaat aja setelah kematian ini, fasoddaku, aku akan sodakohkan hartaku, aku akan dermakan hartaku, aku akan berbagi ke sana kemari. Wa aku minas sholihin, aku akan soleh ya Allah. Kenapa bahasa awalnya fasoddaku? Akan aku sodakohkan hartaku, bukan aku sholi, aku akan sholat, guru, aku akan zikir. Kenapa? Fasoddaku, aku akan sodakohkan hartaku. Hamba-hamba Allah bilang, sekali lagi, orang yang meninggal yang akan mengalir jadi nilai ibadah setelah dia meninggal, diantaranya adalah sodakoh jannah. Maka puasa dan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya harus mengantarkan kita kepada pribadi
yang dermawan, bukan kedermawanan yang musiman, bukan kedermawanan yang sewaktu-waktu, tapi memang sebuah karakter yang merasa pedih hatinya di saat bila tidak bisa menolong orang, yang merasa sakit hatinya bila tidak bisa membantu orang, yang merasakan kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang hebat, kepuasan batin ketika melihat orang tersenyum lepas dari penderitaan karena dia menolongnya. Kata Allah bilang, Bismillah, tidak ada yang tidak bisa. Jika tidak punya harta, sedekahlah dengan ilmu. Jika tidak punya ilmu, sedekahlah dengan tenaga. Bahkan senyum pun jadi sedekah. Alasan apa yang membuat kita tidak bisa berderma? Minimal dengan senyum kita bisa membahagiakan orang. Sekian, terima kasih. Sesuai waktu yang diminta, saya sampai jam 6 lewat 5. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakini bahwa di bulan Ramadan doa akan dijawab. Hadirkan hati pikiran dan perasaan untuk berdoa. Harapkan Allah menjawab doa kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, wa natawassalu bika, dan kami bertawassul kepadamu, wa natawajjahu bika, dan kami bertawajjuh kepadamu, bi a'mali sholihati hadhil jamaah, dengan amal soleh seluruh jamaah ini ya Allah, wa bi karomati nabiyina Muhammadin, dan dengan kemuliaan Nabi kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa bi barokati syahri Ramadan, dan dengan keberkahan bulan Ramadan. Nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, mujibati da'watina, pengijabahan atas seluruh doa-doa kami. Allahumma ighfir dzunubana, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami. Waghfir dzunuba abatina wa ummahatina, ampuni dosa kedua orang tua kami. Waghfir dzunuba ahlina wa dzurriyyatina, ampuni dosa seluruh keluarga dan keturunan kami. Waghfir dzunuba jami'il muslimin muslimat, ampuni seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Allahumma anta a'lam, ya Allah engkau maha tahu, bikulli almarhum wa almarhumah min ahlina, kepada seluruh almarhum almarhumah dari keluarga kami. Allahumma ja'alhum min ahli ni'amil kubur, ya Allah jadikan mereka semua sebagai ahli nikmat kubur. Harim alaihim adzabal kubur, haramkan siksa kubur atas mereka ya Allah. Ij'alhum min ahlil jannah, jadikan mereka ahli surga ya Allah. Harim alaihim adzaban niran, haramkan seluruh siksa api neraka atas mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, fi baqiyati umurina, di sisa-sisa usia kami ini. Fahdina fil khair, hidupkan kami dalam kebaikan ya Allah. Qarribna ilal khair, dekatkan kami kepada kebaikan ya Allah. Waj'alna min ahlil khair, jadikan kami hamba-Mu yang ahli dalam kebaikan ya Allah. Wa amitna fil khair, wafatkan kami dalam kebaikan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu, ij'alna min ahli taubah qabla mautina, jadikan kami hamba-Mu yang ahli bertaubat sebelum datang kematian kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wafatkan kami dengan akhir hayat yang baik ya Allah. Allahumma stajib du'ana, ijabah doa kami, bi hurmati Ramadan, dengan kehormatan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu